Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Nova Tresia Sihotam. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Analisis dan Evaluasi Bisnis dengan judul Pembangunan Kasus Bisnis dan Penentuan Alternatif. Studi kasus pada PT Astra Honda Motor. Pembangunan kasus bisnis. Kasus bisnis atau business case adalah sebuah proposal terstruktur untuk perbaikan bisnis yang berfungsi sebagai keputusan untuk para pengambil keputusan dalam organisasi. Sebuah kasus bisnis mencakup analisis kinerja proses bisnis, alternatif solusi, asumsi, dan analisis biaya manfaat yang disesuaikan dengan risiko. Kasus bisnis juga dapat disebut sebagai dokumen hidup dan harus direvisi saat proyek berjalan, karena lebih banyak ditemukan tentang solusi yang diusulkan serta biaya dan manfaatnya. Selain itu, organisasi dan lingkungan beroperasi tidak statis, sehingga kasus bisnis harus terus ditinjau untuk memastikan bahwa keadaan yang berubah tidak mempengaruhinya. Kasus bisnis awal sering kali dihasilkan dari studi kelayakan, di mana persyaratan dan opsi yang luas telah dipertimbangkan dan di mana perkiraan awal biaya dan manfaat dikembangkan. Langkah-langkah awal harus ditinjau kembali setelah pekerjaan analisis yang lebih rinci telah selesai dan gambaran yang lebih lengkap tersedia. Mereka juga harus diperiksa lagi setelah solusi telah dirancang, ketika angka yang didapat bisa diandalkan dan harus tersedia untuk biaya pengembangan. Perancangan solusi bisnis. Berbisnis adalah suatu hal yang tidak pernah lepas dari sebuah masalah. Permasalahan dalam bisnis merupakan hal yang cukup umum terjadi, sehingga seringkali para pebisnis harus dapat mengatasi masalah. Dan salah satu caranya ialah problem solving. Problem solving adalah tantangan tersendiri untuk para pebisnis saat ini. Menyelesaikan sebuah permasalahan dari berbagai segi tidak mudah untuk dilakukan. Perlu adanya tinjauan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu sendiri dengan melihat seberapa luas akar permasalahan yang terjadi. Problem solving adalah salah satu kemampuan yang penting dan harus dimiliki oleh semua orang, terkhususnya para pebisnis. Kemampuan ini akan sangat berguna ketika harus mengambil keputusan saat dihadapkan oleh beberapa masalah dalam bisnis. Berikut adalah tahapan dasar dalam problem solving. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada mengembangkan solusi alternatif, yang ketiga menentukan solusi terbaik, yang keempat menerapkan solusi, dan yang kelima melakukan evaluasi. Pembangunan kasus bisnis dan penentuan alternatif. Penentuan alternatif dalam kasus bisnis yaitu sebagai berikut. 1. Pada perencanaan strategi, tahap penentuan alternatif strategi dilakukan melalui pemetaan skor kondisi internal dan eksternal perusahaan dengan analisis portofolio. Kedua, analisis portofolio dilakukan dengan serangkaian matriks 2 dimensi yang meringkas faktor-faktor strategi internal dan eksternal. Ketiga, satu matriks menunjukkan lingkungan unit bisnis dari segi daya tarik industri, sedangkan matriks yang lain menunjukkan kemampuan unit bisnis dari segi posisi kompetitifnya. Keempat, teknik portofolio analisis yang terkenal adalah Boston Consulting Group atau disingkat BCG Matrix dan General Electric Business Screen atau disingkat GE Matrix. Analisis matriks BCG. Matriks BCG adalah alat analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis jangka panjang dan meninjau portofolio produk perusahaan tersebut agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi, mengembangkan, atau menghentikan produknya. Matriks BCG juga membantu perusahaan dalam membantu pengalokasian sumber daya dan sebagai alat analisis dalam pemasaran merek, manajemen produk, manajemen strategis, dan analisis portofolio. Tujuan matriks BCG. Tujuan utama matriks BCG adalah untuk mengetahui produk yang layak mendapat perhatian
dan dukungan dana agar produk tersebut bisa bertahan dan menjadi kontributor terhadap kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Setiap produk memiliki siklus hidup produk, dan setiap tahap dalam siklus hidup produk mewakili profil risiko yang berbeda. Secara umum, perusahaan harus menjaga portofolio yang seimbang dari produk yang dipasarkan. Portofolio tersebut bisa dalam rentang produk dengan pertumbuhan tinggi maupun pertumbuhan rendah. Sebuah produk dengan pertumbuhan tinggi membutuhkan beberapa upaya dan sumber daya untuk memasarkannya, untuk membangun saluran distribusi, dan untuk membangun infrastruktur penjualan dengan harapan produk tersebut dapat membawa keuntungan di masa depan. Penggunaan matriks BCG. Matriks BCG digunakan untuk memahami pasar, optimasi portofolio, dan alokasi sumber daya yang efektif. Untuk memahami matriks BCG, perlu dipahami bagaimana pangsa pasar dan pertumbuhan pasar saling berhubungan. Pangsa pasar adalah persentase dari total pasar yang sedang dilayani oleh perusahaan. Semakin tinggi pangsa pasar, semakin tinggi proporsi pasar yang akan dikontrol. Pertumbuhan pasar digunakan sebagai ukuran dari daya tarik pasar. Jika pasar mengalami pertumbuhan pasar tinggi dari total perkembangan pasar, maka akan relatif mudah bagi bisnis untuk menambah keuntungan mereka, bahkan jika pangsa pasar tetap dalam kondisi stabil. Sebaliknya, kondisi pasar yang rendah tidak menambah keuntungan. Namun, kondisi pangsa pasar yang tinggi belum tentu juga menguntungkan jika tidak ada upaya memberikan diskon secara agresif. Metode matriks BCG. Metode analisis BCG merupakan metode yang digunakan dalam menyusun suatu perencanaan unit bisnis strategi dengan melakukan penglasifikasian terhadap potensi keuntungan perusahaan. Matriks BCG terdapat 4 kuadran yang menggambarkan posisi suatu unit bisnis, dipandang dari segi pertumbuhan pasar serta pangsa pasarnya. Keempat kuadran atau kategori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dog atau anjing, yang kedua ada question mark atau tanda tanya, yang ketiga ada star atau bintang, dan yang keempat ada case cow atau sapi perah. Studi kasus, matriks BCG pada PT Astra Honda Motor. Analisis matriks BCG pada PT Astra Honda Motor digunakan untuk mengetahui posisi dari perusahaannya dalam industri sepeda motor. Karena salah satu tujuan suatu perusahaan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan dan mencapai hasil kerja yang maksimal bagi perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajemen perusahaan tersebut perlu mengetahui faktor-faktor yang menjadi keunggulan sekaligus kelemahan dengan mengambil acuan kepada pesaingnya dan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Analisis tingkat pertumbuhan PT Astra Honda Motor. Tingkat pertumbuhan pasar adalah proyeksi jumlah pengunjung pada setiap tahun. Pada perhitungan matriks BCG dapat diukur dengan peningkatan persentase dalam nilai atau volume jumlah pengunjung 2 tahun terakhir. Dan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pasar, maka data yang dibutuhkan adalah data jumlah penjualan sepeda motor pada tahun 2012 dan tahun 2013. Pada layar dapat kita lihat tabel data penjualan sepeda motor tahun 2012 dan data penjualan sepeda motor tahun 2013. Melalui data tersebut, kita dapat memperoleh hasil pertumbuhan pasar penjualan motor PT Astra dengan rumus total penjualan 2013 dikurang total penjualan 2012 dibagi total penjualan 2012 dikalikan dengan 100%. Didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 14,86%. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan matriks BCG di samping, maka dapat diketahui tingkat pertumbuhan pasar penjualan sepeda motor PT Astra sebesar 14,86%, yang berarti bahwa PT Astra memiliki pertumbuhan pasar yang tinggi. Analisis pangsa pasar PT Astra Honda Motor. Data yang digunakan adalah data jumlah penjualan sepeda motor Honda
tahun 2012 dan tahun 2013, dan data volume penjualan kompetitor, yaitu jumlah penjualan sepeda motor Yamaha tahun 2012 dan tahun 2013, digunakan sebagai pembagi dari total volume jumlah penjualan sepeda motor Honda 2012 dan tahun 2013. Berikut perhitungan matriks BCG untuk mengetahui pangsa pasar relatif jumlah penjualan sepeda motor PT Astra tahun 2012 dan tahun 2013. Berikut dapat kita lihat pada tabelnya. Berdasarkan perhitungan matriks BCG untuk mengetahui pangsa pasar relatif, maka telah diketahui bahwa pangsa pasar relatif Honda tahun 2012 sebesar 1,68 kali, dan pada tahun 2013 sebesar 1,88 kali, yang artinya menunjukkan bahwa pangsa pasar PT Astra mengalami kenaikan sebesar 0,20, dan PT Astra memiliki pangsa pasar lebih besar dibandingkan dengan Yamaha karena nilai pangsa pasar relatifnya lebih besar dari 1. Analisis posisi matriks BCG PT Astra Honda Motor. Tingkat pertumbuhan pasar pada umumnya dibedakan berdasarkan klasifikasi tinggi dan rendah, sedangkan posisi relatif kompetitor dibedakan berdasarkan market share antara 1,0 dan 1,5, sehingga tergolong tinggi atau high, dan disebut sebagai pemimpin atau leader. Berdasarkan dari perhitungan tingkat pertumbuhan pasar pada PT Astra, maka diperoleh hasil sebesar 14,86%. Hal ini berarti bahwa tingkat pertumbuhan pasar PT Astra tinggi. Berikut adalah matriks BCG pada PT Astra Honda Motor. Dapat kita lihat pada layar. Strategi PT Astra Honda Motor. Berdasarkan matriks BCG pada PT Astra Honda Motor pada tahun 2012 dan 2013, letak posisi titik berada di kuadran bintang atau star, dengan indikasi pertumbuhan pasar yang tinggi dan pangsa pasarnya yang tinggi. Strategi yang dapat diambil adalah mempertahankan posisi star tersebut. Variabel-variabel yang mempengaruhi posisi star tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk. Kedua, kualitas pelayanan. Ketiga, komunikasi pemasaran. Keempat, jaringan distribusi. Adapun kesimpulan dari presentasi saya pada saat ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kasus bisnis merupakan sebuah proposal terstruktur untuk perbaikan bisnis yang berfungsi sebagai sebuah paket keputusan untuk para pengambil keputusan organisasi. Berbisnis memerlukan problem solving untuk menyelesaikan masalah itu dengan melihat seberapa luas akar permasalahan yang terjadi. Adapun pembangunan kasus bisnis antara lain matriks BCG, yaitu STARS, cash flow, DOCS, dan question mark. Berdasarkan matriks BCG PT Astra pada tahun 2012 dan 2013, letak posisi titik berada di kuadran bintang atau star, dengan indikasi pertumbuhan pasar yang tinggi dan pangsa pasar yang tinggi. Ini berarti jumlah pertumbuhan penjualan Honda tinggi dan pangsa pasar juga tinggi. Strategi yang dapat diambil adalah mempertahankan posisi star tersebut. Baiklah, demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.